إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita dalam kesempatan khutbah Jumat ini terus berusaha kembali meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan secara sungguh-sungguh kita bangun kesadaran dalam diri kita, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, al-ma'murat, baik al-ma'murat ini al-wajibat, yang memang harus kita lakukan maupun hal-hal yang sebaiknya kita lakukan, yang dalam bahasa agama disebut dengan al-mandubat. Kita tinggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah, al-manhiyat, baik al-manhiyat ini al-muharramat, hal-hal yang memang harus kita tinggalkan, maupun al-makruhat, hal-hal yang sebaiknya kita tinggalkan. Inilah yang menjadi kunci utama, menjadi pengertian utama dalam kita terus berusaha untuk memperbaiki, menambah dan terus menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin rahimakumullah, puasa ini adalah salah satu syariat yang oleh Allah dijadikan sebagai cara Allah untuk mendorong kepada umatnya agar supaya terus bisa membangun kualitas ketakwaan ini. Setiap ibadah yang ditentukan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah ini punya khasais, punya fadail. Semua ibadah punya keistimewaan, punya keutamaan masing-masing. Puasa ini adalah ibadah yang oleh Allah diberikan keistimewaan yang punya perbedaan, yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Hampir semua ibadah itu bersifat fi'liyah, fi'lus syai'. Ada sesuatu yang dikerjakan. Maka lalu kemudian dalam bahasa fikih muncul asyurut wal arkan, yang itu hampir semua bersifat fi'liyah. Fi'lus syai', mengerjakan sesuatu. Potensinya karena ibadah di luar puasa itu ada sesuatu yang dikerjakan, maka ibadah itu berpotensi untuk dipamerkan, berpotensi untuk dipamerkan kepada orang lain. Karena ada sesuatu yang dilihat, ada perbuatan yang bisa dilihat. Berbeda dengan puasa ini, sifat ibadahnya adalah tarkiyah, bukan fi'liyah, tarkus syai'. Maka puasa definisinya adalah imsakun anil muftirat, menahan, bukan melakukan, tetapi menahan terhadap segala hal yang bisa membatalkan kepada puasa itu. Sehingga wujud ibadahnya adalah tarkus syai', tarkul akri, tarkus syurbi, tarkul jima'i, wa tarku ma yuftiru as-sawm. Meninggalkan segala sesuatu yang bisa membatalkan itu. Karena meninggalkan maka tentu tidak ada sesuatu yang bisa dilihat. Ora ono sing iso dipamerno, tidak bisa ada yang bisa dilihat. Maka Allah menandaskan dalam hadits qudsinya secara spesial, Allah menyampaikan as-sawmu li wa ana adzzi bihi.
Puasa ini sangat spesial kata Allah, hanya untuk saya. Kalau orang sholat itu masih mungkin untuk dipamerkan, apalagi orang haji, orang umroh, potensi dipamerkan itu sangat besar sekali. Semua yang bersifat fi'liyah itu punya potensi untuk dipamerkan. Iso dipamerno, iso didelokno wong liya. Tapi puasa tidak bisa. As-saumu li wa ana adzzi bihi. Puasa itu hanya untuk saya. Oleh karena itu kata Allah, wa ana adzzi bihi. Saya, kata Allah, yang akan memberikan balasan terhadap amal ibadah yang dilakukan oleh hambaku itu. Sehingga puasa ini tidak diberikan bandrol oleh Allah ganjarannya sak piro. Dawe Al-Quran, firman di dalam Al-Quran dawe Gusti Allah, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. As-sabirun, para ulama ada yang menafsirkan as-saimun. Orang yang puasa itu kata Allah, saya berikan pahala bighairi hisab, unlimited, tidak terbatas. Sak njalukmu, maka lalu untuk menentukan seberapa pahala yang kita inginkan adalah tergantung pada kualitas puasa yang bisa kita lakukan ini. Kalau puasa kita hanya sekedar imsakun anil muftirat, puasa normatif, sekedar sah, sekedar meninggalkan yang membatalkan, maka tentu kualitas ketakwaan itu, kualitas puasa itu hanya sebatas itu. Tapi ketika kita mampu imsakun anil ma'asi, bukan sekedar menahan dari segala yang membatalkan puasa, seperti halnya puasanya orang yang umum, saumil umum, tapi kita mampu imsakun anil ma'asi, telinga kita jaga untuk tidak bermaksiat, mulut kita jaga tidak bermaksiat, kaki kita jaga, kita puasakan semua anggota tubuh kita dari ma'asi, maka itu tentu punya kualitas dan nilai ganjaran yang lebih tinggi daripada puasa orang yang awam tadi itu, karena itu adalah saumil khusus, puasane wong sing istimewa. Di atas itu ulama memberikan penegasan, anjuran, nek iso ojo mek sampai di situ, kalau bisa adalah saumi khususil khusus. Anda puasakan pikiranmu, hatimu dari sesuatu selain Allah. Kosongkan sesuatu yang bersifat duniawi. Lepaskan pikiranmu dari segala yang membelenggu dan membebani, menyandra terhadap jasadmu. Kembalikan pada fitrahmu yang asal, semuanya hanya Anda isi dengan Allah di dalam segala hal. Pikiran dan hatimu hanya tertuju dan hanya untuk Allah. Itulah yang disebut dengan saumi khususil khusus, ketika kita tidak lagi diisi pikiran kita, hati kita dengan sesuatu yang selain Allah. Tentu ini yang harus kita usahakan, terus terjadi sebuah peningkatan. Ada level tingkatan yang bisa kita capai dalam proses kita melaksanakan ibadah ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Puasa di bulan Ramadan ini punya nilai yang berbeda karena menempel pada waktu, yaitu Ramadan. Allah memberikan keutamaan pada sebuah ibadah itu kadang karena Allah menempelkan jenis ibadah itu karena pada waktu. Anda ketika sholat malam hari, karena sholat itu Anda lakukan pada waktu malam hari, maka sholat itu punya nilai yang berbeda dengan sholat di luar malam itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Puasa yang Anda lakukan di bulan Ramadan, puasa sunnah, tentu akan berbeda dengan puasa wajib yang kita lakukan di bulan Ramadan. Karena apa? Ramadan adalah waktu yang dipilih oleh Allah, yang punya kelebihan luar biasa. Oleh karena itulah maka Ramadan, karena waktu kita tidak bisa membeli waktu. Hari ini ketika Allah menakdirkan kita untuk bisa tetap bisa hidup, bisa menangi, iso ngelakoni ibadah poso di bulan Ramadan ini, itu adalah sebuah anugerah. Maka oleh karena itu harus kita maksimalkan untuk bisa mendapatkan ganjaran saake-akehi, pahala yang sebanyak-banyaknya. Bagi santri, puasa bukan hanya syahrul ibadah, bukan hanya syahrul Quran, tapi syahrul ilmi. Anda harus mengejar
untuk membangun diri kalian mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya karena puasa ini. Dalam tradisi pesantren senantiasa diisi dengan ngaji yang semaksimal mungkin. Itu harus dimanfaatkan dengan baik. Di bulan Ramadan Anda bisa menghatamkan kitab yang lebih banyak, bisa belajar yang lebih maksimal lagi untuk memahami agama. Karena dengan ilmu yang Anda peroleh, Anda bisa menjaga kehidupanmu. Anda bisa memilih dalam kehidupan untuk menentukan apa yang harus Anda peroleh di dalam kehidupan ini. Ilmu menjadi awal segalanya, ilmu menjadi pintu awal, ilmu menjadi password hidupmu untuk menentukan segalanya. Dan Ramadan ini Allah memberikan peluang kepada kita pahala yang tidak terhingga, dan itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai syahrul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan pada kita lahir batin untuk bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan memaksimalkan ibadah. Semua kita maksimalkan yang dianjurkan, yang menempel pada bulan Ramadan ini. Puasa wajibnya, tarawihnya, tadarus Al-Qur'annya, sedekahnya, itikafnya. Yang terpokok lagi bagi santri adalah talabul ilmi, mencari ilmu di tengah-tengah pesantren yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aminna fi durina wa aslih khulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqak. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karnihil kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma sallimna min afadid dunya wal akhirah. Ikhtim lana ya Allah, ikhtim lana bil iman, ikhtim lana bil islam, ikhtim lana bi husnil khatimah. Nas'aluka ya Allah ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sallimna fi Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallam minna mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.